Jadi terima kasih pertama kesempatannya yang diberikan kepada saya dan kami untuk sedikit menjelaskan tentang keberadaan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Dari namanya, ini adalah sebuah institusi nasional. Banyak tidak diketahui oleh masyarakat bahwa kami adalah satu-satunya kantor berita yang ada di Indonesia. Sehingga kami adalah penyedia berita baik teks, foto, maupun video kepada berbagai media di Indonesia dan juga kepada masyarakat Indonesia secara umum lewat portal internet. Jadi kami sangat berbeda dengan media-media pada umumnya. Kalau dikenal misalnya ada jurnal TV, ada Kompas dan sebagainya, mereka seringkali memproduksi berita untuk channel atau medium atau koran berita portal masing-masing. Tugas LKBN Antara adalah membantu menyediakan berita-berita kepada seluruh media di Indonesia. Contohnya yang seperti sekarang terjadi di Tokyo Olimpiade, kami mengirimkan wartawan fotografer yang kemudian hasilnya bisa digunakan oleh berbagai media di seluruh Indonesia. Nah, dalam hal itu, tugas dari LKBN Antara adalah terus mengawal bangsa Indonesia. Kayaknya cita-citanya tinggi sekali ya. Tapi ini adalah sebuah kenyataan di mana LKBN Antara lebih tua dari Republik Indonesia. Republik Indonesia yang sebentar lagi akan berulang tahun 76, ya, kami lebih tua lagi dari Republik Indonesia. Karena Antara didirikan pada tahun 1937. Jadi kesetiaan kami bukan kepada satu kelompok, partai atau pemilik, karena kami dimiliki oleh negara. Jadi secara singkat begitu peran dan fungsi dan sejarah LKBN Antara. Oke, Pak, kadang orang yang lebih familiar TVRI ya Pak, kalau untuk yang nasional. Maaf, terputus. Kalau untuk yang nasional biasanya orang lebih hafal, familiar dengan TVRI, dengan RRI. Nah, ini gimana Pak untuk mendistribusikan berita itu? Apakah sama modelnya dengan teman-teman sebelah? Ya, jadi sangat dimengerti kenapa TVRI dan RRI juga sebagai media nasional juga mungkin lebih dikenal oleh masyarakat. Karena mereka secara sejarah memiliki sebuah medium tersendiri. Artinya seseorang bisa menyalakan TV, oh ini TVRI, atau menyalakan radio, ini adalah RRI. Ya, Antara dalam sejarahnya tidak pernah langsung kepada konsumen, kepada masyarakat. Kami biasanya adalah berita-berita yang dipakai oleh koran, radio, dan ya, jadi sangat-sangat berbeda. Baru sebenarnya mungkin 10 tahun terakhir kami memiliki portal langsung yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Kepada masyarakat saya yakin Antara seperti saya sampaikan tadi mungkin kurang dikenal, tapi saya rasa juga tidak ada wartawan di Indonesia yang tidak mengenal atau tidak pernah pakai berita LKBN Antara. Oke, Pak, kemudian pertanyaan berikutnya, ketika pendistribusian itu terjadi, media-media partneran lah kita bilang di sini atau yang mengkonsumsi dari Antara ini sendiri, apakah berbayar, Pak? Jadi secara umum kantor berita itu memang berbayar, gitu kan? Karena kami berbeda dengan TVRI dan RRI. Itu kalau TVRI dan RRI itu dibiayai oleh APBN secara langsung, gitu kan? LKBN Antara tidak dibiayai oleh APBN secara langsung, tapi kami menerima subsidi sehingga kami tetap harus ada aspek komersilnya. Namun saya yakin bahwa biayanya juga sangat murah dan banyak hal yang bisa diambilnya dari Antara. Sebagai contoh adalah dari portal yang mungkin tidak harus berbayar secara langsung. Oke, sekarang kita ngobrolin tentang hoax nih Pak, yang lagi marak di mana-mana. Sudah membanjiri media sosial. Mereka juga masuk yang dalamnya, yang sedalam chatting pribadi, kita sebut saja di sini WhatsApp. Nah, seperti apa teman-teman dari Antara ini sendiri melihat itu, Pak? Jadi
Pertama, kalau kita membicarakan tentang hoax ya, yang terutama yang terjadi di media sosial, menurut saya secara pribadi harus paham bahwa setiap aksi pasti ada konsekuensi. Salah satu konsekuensi pasca reformasi adalah keterbukaan informasi. Di mana semua orang tidak saja bisa mengakses, tapi bisa memproduksi dan bisa mendistribusikan. Itu adalah alam demokrasi kita saat ini, gitu kan? Sangat berbeda dengan sebelum tahun 98. Nah, salah satu dampak negatif dari era ini adalah banyaknya berita-berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jika dahulu pengolahan penyedia konten itu secara esensi adalah profesional. Maaf, orang-orang seperti Ibu Olivia, saya, dan sebagainya. Kita adalah profesional media. Kami memang tugasnya mengelola informasi. Kalau sekarang, siapapun bisa melakukannya, bisa membuat, mengolah, dan mendistribusikannya tanpa harus ada izin, tanpa harus ada checks and balances, bahkan seringkali tanpa adanya etika. Salah satu contoh lainnya juga adalah Ibu Olivia, saya, semua wartawan semua wartawan di media yang kerja secara profesional harus tersertifikasi sebagai wartawan. Gitu kan? Ada proses sertifikasi profesional. Itu yang sebenarnya membedakan. Jadi saat ini bayangkan semua orang seperti zaman sekarang itu sudah sama pinternya dengan dokter walaupun belum pernah sekolah medis. Mereka semua memiliki ramuan untuk bagaimana menangkal COVID. Ini loh caranya dan sebagainya. Gitu. Ini dicampur ini formulanya ini padahal belum ada pembuktian. Yang namanya orang terpapar itu sendiri, dia merasa oh ini kok pas untuk saya, maka dilakukanlah kurang lebih media seperti itu. Ya. Ini. Jadi tantangannya itu adalah itu. Nah, aspek lain yang harus dimengerti juga bahwa wartawan dan media yang profesional dan resmi juga tidak luput dari kesalahan. Kesalahan itu bagian dari kita sebagai manusia. Tapi kesalahan itu dan kita bekerja itu selalu diatur oleh undang-undang, ada kode etik, ada dewan profesi, dan sebagainya. Sehingga kalau kami salah, itu tempatnya jelas kalau mau protes atau harus meralat. Itu yang disebut dengan misinformasi. Saya pernah melakukan kesalahan, ya, bisa saja mengetik tahun ini adalah tahun 2020, salah pencet, salah ngetik, lewat, jadi salah. Itu dikoreksi, itu namanya misinformasi. Namun yang banyak terjadi sebagai hoax saat ini, dan kenapa disebut sebagai hoax, itu adalah yang disebut dengan disinformasi dan malinformasi. Saya masih memaklumi seseorang memberikan informasi yang secara tidak sengaja salah. Tapi yang sering terjadi sekarang adalah informasi yang sengaja salah, itu sengaja disebar dengan suatu tujuan jahat atau niat tertentu. Itulah yang disebut dengan disinformasi dan malinformasi. Sehingga saat ini kita hidup di era disinformasi dan malinformasi itu, dan itulah yang disebut dengan hoax. Kalau misinformasi dari dulu selalulah namanya wajar. Manusia bisa melakukan kesalahan, tapi itu biasanya tidak disengaja dan mudah diralat. Nah, itu konsekuensi dari salah satu dampak zaman yang kita hadapi saat ini. Kalau menurut Bapak sendiri, apa Pak yang menjadi pemicu atau mendorong orang melakukan ini? Kalau kita sadar atau tidak sadar, jujur kita akui, terkadang konten dari hoax ini sendiri Pak, dia lebih bagus, editannya juga kalau kita lihat luar biasa, terstruktur. Kalau dia mengandung unsur yang ada videonya, sedemikian rupa mereka membuat seakan-akan itu real. Nah, itu yang melatar belakangi sampai muncul seperti ini apa Pak? Apakah faktor ekonomi, apakah kebudayaan, atau karakter, atau apa? Jadi sebenarnya kalau diperhatikan,
Seseorang yang melakukan sesuatu dengan begitu rapih dan seperti yang Bu Olivia sampaikan sudah begitu canggih dengan niat memberikan informasi yang salah. Kalau saya lihat niatnya itu tidak lain dari suatu niat jahat, ya. Dan niat jahat itu pasti bisa dimotivasi oleh beberapa faktor. Mungkin ada faktor kepentingan, mungkin ada faktor ekonomi di mana orang sengaja membuat ini untuk menjelekkan orang lain demi kepentingannya sendiri dan sebagainya. Karena di dalam karena harus kita sadar di dalam politik, terutama politik era demokrasi dan keterbukaan, persepsi adalah segala-galanya. Persepsi adalah segala-galanya. Dan salah satu cara utama membentuk persepsi itu adalah melalui informasi. Sehingga jika kita mampu menyebar suatu disinformasi atau hoax tentang seseorang yang kemudian beliau terpersepsi buruk oleh masyarakat, nah itu adalah suatu kemenangan tersendiri. Jadi motivasinya itu bisa didorong ekonomi, kekuasaan, kemarahan, ataupun apa lainnya. Kalau Pak Dimas sendiri setuju nggak ketika sekarang kita melihat untuk mentransferkan informasi itu, mendistribusikan informasi itu kayaknya cepet-cepetan Pak. Kalau kita dulu memang cepet-cepetan, tapi kan masih ada nih di belakangnya ini harus ada editing, harus ada persetujuan dari redaksi dan lain sebagainya, ada check and recheck, balance dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan kita lihat semakin cepat, dia yang duluan nih sepertinya Pak. Betul sekali. Sekarang semua eranya serba cepat. Sekarang semua eranya serba instan, serba kilat. Sama kayak penyebaran COVID Delta ini, semua serba cepat sekali, gitu kan? Namun sebagai media profesional, saya merasa yakin bahwa tidak ada satupun seorang media profesional yang akan setuju untuk mengorbankan ketepatan informasi demi kecepatan. Itulah yang mungkin membedakan kita sebagai profesi media dengan orang pada umumnya. Orang pada umumnya yang penting cepat. Saya juga ingin wartawan Antara itu bisa memberitakan secepat mungkin. Tapi jangan sampai pernah mengorbankan kebenaran, verifikasi. Itu. Hukum pertama dari jurnalistik adalah verifikasi. Itulah yang membedakan seorang wartawan profesional dengan yang lain. Kecepatan pasti penting. Gitu. Kita lanjut yang tadi, kita sempat terputus sampai bagaimana sih teman-teman dari Antara sendiri untuk mencerdaskan dalam tanda kutip wartawannya, kemudian masyarakatnya, sehingga teman-teman dari Antara ini bisa bertahan di tengah pandemi hoax maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut saya secara jurnalistik profesional tidak ada sesuatu yang terlalu baru. Karena sebenarnya kita sudah memiliki undang-undang, sudah memiliki kode etik maupun sejarah profesi yang sudah sangat panjang. Profesi kewartawanan di Indonesia sebagai wartawan pejuang ini bukan hanya sejak zaman reformasi atau tahun 45 loh. Salah satu senjata kita melawan penjajahan adalah lewat jurnalisme, dan kultur jurnalisme perjuangan ini sudah ada lama, sehingga sebenarnya bahan bakunya, sejarahnya, narasinya itu sudah ada. Yang perlu sekarang sebenarnya adalah bagaimana secara profesional kita menjaga etika dan profesionalisme ini di era platform yang multimedia. Dan era platform multimedia ini kan sesuatu yang baru. Artinya dulu kalau wartawan cetak ya wartawan cetak sendiri, wartawan TV sendiri gitu kan, fotografer ya fotografer sendiri. Fotografer dulu tidak pernah mengambil film.
Kalau sekarang antara videografer dengan fotografer sudah bisa bercampur kan. Demikian juga penulis teks sudah bisa ambil foto dan sebagainya. Nah, bagaimana menjaga etika-etika ini di dalam platform yang beraneka tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kekurangan dari media kalau menurut saya adalah meningkatkan literasi media di masyarakat. Saya ulangi, kita harus meningkatkan literasi media di masyarakat. Masyarakat tidak akan paham tentang hoax, tidak akan paham bagaimana mengelola hoax itu kalau kita juga tidak mendidik. Mereka lupa. Anda adalah apa yang Anda konsumsi. Ya, kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Jika kita masuk ke sebuah ruangan, di atas meja ada sebuah makanan. Pertanyaan pertama kan pasti, ini makanan ini punya siapa? Dari mana? Sudah berapa lama? Ini basi atau tidak? Nah, anggap makanan itu sekarang informasi. Kebiasaannya sekarang adalah masuk ke ruangan, ada makanan di meja, langsung dimakan. Padahal basi. Gitu kan? Padahal untuk makanan aja kita akan bertanya, ini benar nggak nih makanan ini masih segar? Jangan-jangan nanti saya sakit perut. Tapi kalau udah informasi, kita tidak ada filter, kita tidak ada seolah rasionalitas berpikir, makanan ini punya siapa, sumbernya siapa, ada racunnya enggak, halal tidak, sudah basi atau tidak. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau saya menggunakan analogi tentang makanan dan informasi tadi ya, informasi kan juga dikonsumsi, ya kan? Cuman kalau makanan itu lebih banyak ke perut, informasi ke kepala kita, ke otak, itu yang menjadi bahaya, Pak. Justru itu yang lebih bahaya, ya. Dan justru karena yang lebih bahaya ke otak, kita enggak, seolah-olah tidak ada. Ya, ini yang saya maksud adalah kesadaran akan literasi media di masyarakat, sehingga kita tidak bisa menyalahkan semena-mena sosmednya, gitu kan? Kamu juga tidak bisa menyalahkan medianya, gitu kan? Persoalannya, kenapa informasi yang kamu terima, kamu telan, masuk ke mulut, bahkan berbagi-bagi, ya kan? Satu lagi sama dengan analogi tadi, apakah kamu mau dengan sengaja memberikan makanan yang sudah basi kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada temanmu? Tentunya tidak kan? Harusnya berlaku sama kepada informasi yang kita lihat benar nggak asal usulnya, sumbernya jelas atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, atau ini dari media atau orang siapa ya? Tapi kalau kebanyakan wallet Pak, salah ternyata cuma gitu doang, salah maaf, udah kelar sampai di situ Pak. Ya. Aksi wallet, anak muda bilangnya kan aksi wallet aja, maaf lah salah. Ya. Tapi ya itu yang saya bilang, itu kembali lagi kepada kematangan kita untuk sebuah demokrasi, mampukah kita mengolah informasi dan bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk saling membagi informasi yang benar dan tepat. Kan sama, maaf Mbak ya kalau Anda begitu banyak informasi tentang COVID, ya kan? Tapi lihatlah berita-berita baik di media nasional, media lokal, sosmed dan sebagainya. Seringkali yang dikutip adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi sama sekali tentang COVID itu. Untuk apa kita memberitakan atau kita mendengarkan? Kenapa harus para artis yang tidak percaya kepada COVID, ya, seolah mengatakan COVID itu bohong dan sebagainya? Kenapa itu jadi trending? Harusnya kan kita mendengarkan seorang profesor biologi, seorang ahli kedokteran dan sebagainya. Kenapa harus artis atau selebriti yang tidak percaya yang kemudian jadi trending, malah menjadi aneh kalau menurut saya. Gitu. Jadi pada akhirnya pengelola informasi bertanggung jawab, konsumen informasi juga bertanggung jawab. Kalau Anda makan supermie setiap hari 3 kali sehari, saya jamin nggak lama akan Anda juga sakit, tidak akan 4 sehat 5 sempurna. Demikian juga dengan informasi. Kalau menurut Bapak, apakah ada upaya untuk mempertahankan pemberitaan tentang COVID ini, Pak? Mempertahankan bagaimana? Seperti bola liar yang digelundungkan memang dalam tanda kutip disengaja. Sekarang kan
pada ribut nih Pak, bukan pada ribut sih. Kita lagi sibuk supaya manusia, khususnya masyarakat Indonesia itu sehat, kuat, ada herd immunity. Tetapi di sisi lain kita lihat terpaan yang namanya hoax ini di mana-mana. Ya, Jangan sama kalau juga. pakai vaksin ini, nanti begini, janganlah pakai vaksin itu. Ya, Ujung-ujungnya, ya. Kan kembali lagi, informasi adalah senjata. Ya kan? Informasi itu adalah sebuah senjata. Dan untuk lawan politik, orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan tertentu, pasti senjata itu akan digunakan. Tapi saya juga kembali lagi ke masyarakat. Harusnya bisa berpikir secara jernih. Artinya, tarik nafas panjang dan berpikirlah. Berapa ratus juta orang di dunia yang sudah divaksinasi? Kan lebih dari 200-300 juta orang. Di Amerika saja sudah lebih dari 150 juta. Berapa ratus juta orang yang sudah divaksinasi? Berapa ratus juta orang yang sudah divaksinasi di Cina, di Eropa, di berbagai negara. Dengan berbagai macam vaksin. Vaksin A, B, C, D, E. Apakah ada dampak? Pasti ada dampak. Setiap obat tuh pasti ada dampak ya. Itu wajar. Tapi secara rata-rata 90% bahkan mungkin 95-99% nggak ada masalah yang luar biasa. Gitu kan. Jadi sebenarnya bisa difikirkan sendiri ini benar atau tidak sih gitu. Itu yang orang sering lupa. Orang menikmati gitu loh Pak. Oh iya nanti begini. Oke, karena tadi kita sempat menyinggung tentang masyarakat, ada pertanyaan saya bacakan dari Facebook Good News for Kalteng. Menanyakan apakah hoax pertanda masyarakat masih belum cerdas? Belum, sebenarnya kita semua kaget ya. Orang lupa, orang benar-benar lupa. Saya dulu waktu tahun 2008 dan itu hanya mungkin 10-12 tahun yang lalu itu belum pakai Facebook. Orang-orang belum pakai Facebook. Pakainya tuh MySpace kalau nggak salah atau apa Friendster atau apa ya. Itu. WhatsApp itu baru ada kapan? Kan sebenarnya baru beberapa tahun. Belum 20 tahun, belum 15 tahun. 5, 6, 7 tahun yang lalu hampir semua orang masih pakainya BlackBerry, BBM istilahnya. Ya kan? Kebudayaan manusia, kebiasaan manusia mengolah dan mengkonsumsi informasi tidak secepat perkembangan teknologi. Ya kan? Kan misalnya kebiasaan mengemudi yang tadinya manual sekarang pakai otomatis gitu kan. Dulu semua harus tunai, lama-lama pakai ATM, lama-lama pakai kartu kredit, sekarang sudah lebih banyak yang lewat handphone saja, udah ya kan? Itu kan perlu waktu. Nggak balance, maksud Bapak nggak balance nih. Satunya duluan, yang satunya agak-agak lambat, tidak ada balanisasi. Ya, kecepatan manusia untuk berubah dan berbudaya tidak secepat perkembangan teknologinya kan, gitu. Bagaimana kita berevolusi di dalam itu. Nah, contohnya dalam sejarah Mbak Olivia sebagai wartawan sebelum tahun 2020 atau bahkan 2021 pernah nggak wawancara lewat Zoom atau telepon? Kan nggak pernah juga. Ini semua sesuatu yang baru, ya kan? Bayar pakai entah namanya GoPay atau link aja, itu juga sesuatu yang total baru. Nah, jadi kecepatan kita untuk menanggapi hal ini semua jadi kaget, gitu kan? Tadinya harus ke bioskop nonton film dan saya bisa membatasi, ke anak saya kamu jangan nonton film ini kurang pantas dan sebagainya. Sekarang dari handphone udah segala macam sudah bisa dikonsumsi. Nah, ini kan kecepatan budaya kita tidak secepat perkembangan teknologi. Itu contohnya. Kemudian bagaimana mengantisipasi itu, Pak? Sehingga kita menjadi cerdas, sama-sama cerdas. Teknologinya cerdas, kita juga bisa mengikuti walaupun tidak sekencang teknologinya berlari.
Kalau hukum pertama kalau Anda bermain di sosmed adalah jangan lakukan, sebarkan, kemukakan, mengatakan sesuatu yang Anda di sosmed yang Anda tidak akan berani lakukan secara langsung. Orang sering lupa kalau udah ya. Contoh real, Pak. Contoh real. Contoh real. Ya, misalnya apakah saya foto pakai baju renang terus saya kirim ke teman kantor. Apakah saya berani dan pantas melakukan itu di luar kolam renang atau di luar rumah saya? Kan juga tidak gitu kan. Nah, contoh seperti itu. Saat saya berbicara dengan Ibu Olivia, pastikan ada toto kromonya, ada tata kramanya. Ya, sebagai dua profesional, dua orang dewasa, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seringkali tata krama bicara dalam chat di sosial media itu jadi hilang. Apakah kamu berani mengatakan hal-hal yang kotor atau tidak pantas ke muka orang? Tapi kalau udah di Twitter, gayanya terus berani gitu kan. Nah, itu yang sering dilupakan gitu kan. Dan ini selalu pesan saya kepada para anak muda terutama. Gitu. Karena saya sebagai orang yang sudah senior, ya, semakin banyak perusahaan yang akan melihat rekam digital Anda, jejak Anda secara digital. Dan rekam dan jejak Anda secara digital itu adalah personifikasi dan perwakilan karakter Anda sebagai seseorang. Kalau Anda macam-macam, aneh-aneh dan sebagainya di sosmed, berarti Anda apakah bisa secara real menjadi orang yang profesional? Nah, ini banyak dilupakan oleh anak muda sekarang, bahwa hidupnya tuh masih panjang. Di sosmed itu rekam jejak, gitu kan? Sama seperti nilai SMA, nilai kuliah Anda itu kan rekam jejak Anda, gitu. Oke, kayaknya udah terjawab. Kemudian ada lagi nih Pak, dari Hendrai. Kenapa justru dengan adanya keterbukaan informasi, malah hoax menjadi musuh besar keterbukaan informasi? Itu paradoksnya kan di situ. Semakin bebas, malah orang bisa semakin menggila. Gitu kan, malah menjadi semakin bahaya. Nah, disinilah, saya jangan salah ya, saya tidak mengatakan bahwa kebebasan informasi sosial media itu semua buruk. Ingat yang saya katakan, setiap aksi pasti ada konsekuensi. Anda membiarkan terbuka, pasti akan ada dampaknya. Nah, kita siap nggak menghadapi dampak-dampak itu? Sebagai satu contoh, dulu kalau film-film asing harus melalui badan sensor film, ya kan? Sekarang dengan era keterbukaan, apakah lembaga sensor film itu masih bisa berperan selain film-film yang di bioskop? Anda tinggal buka Netflix, Anda tinggal buka YouTube, Anda tinggal buka itu, bebas, gitu kan? Anda dulu mungkin sering protes, kenapa sering disensor, kenapa sering nggak dilarang ini. Sekarang dibiayain terbuka, pusing juga. Nah, ini yang bagaimana kita mengimbangi itu. Nah, itu yang saya bilang, literasi itu bagian dari kedewasaan kita. Oke, Pak, kita lanjut lagi Pak. Ini agak cepat sepertinya karena masih ada beberapa pertanyaan. Dari Matius Valentino, apa hukuman etik bagi jurnalis yang membuat berita hoax menurut Bapak? Waduh, minggu jurnalis ini Pak. Mari kita bahas tadi. Ya, jadi ada dua hal. Pertama, ada kode etik yang jelas dan penanggung jawab dari itu bukan wartawan yang terkait, tapi institusi, gitu kan? Jadi kalau ada kesalahan yang benar-benar fatal di LKBN Antara, penanggung jawabnya adalah saya sebagai direktur utama dan kemudian direktur pemberitaan. Itu jenjang pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Ini sangat mirip dengan berbagai hal yang ada di militer atau di berbagai institusi lain ya kan, yang tanggung jawab itu adalah institusi. Sehingga itulah kenapa menjadi sangat penting, karena yang merasakan bukan satu orang, tapi satu institusi. Beda dengan orang sembarangan yang mengolah berita, gitu kan.
Yang dipanggil ke Dewan Pers untuk ditegur itu orang wartawan tersebut, tapi juga didampingi oleh Redpel atau direktur pemberitaannya, pimpinan redaksinya. Itu yang pertama, gitu kan. Nah, yang kedua kemudian memang ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Salah satunya adalah memberikan koreksi ralat atau pencabutan yang kemudian sesuai besar beritanya dengan yang dikeluarkan, diterbitkan sebelumnya. Jadi misalnya maaf kalau di TV itu mungkin 30 detik, nah ralatnya itu kurang lebih harus diberikan tempat yang porsi yang sesuai gitu. Nah, yang terakhir, karena kita profesional, sebenarnya hukuman masyarakat dan hukuman profesi, sesama profesi itulah yang paling berat. Kalau saya terkenal sering membuat berita yang salah, apakah kemudian saya dipercaya menjadi narasumber? Jika hari ini, malam ini, detik ini saya bicaranya ngaco, sudah pasti Bu Olivia nggak akan pernah ngundang saya lagi di jurnal TV kan? Itu kan reputasi. Nah itu yang paling penting. Hukuman sosial. Pak, kemudian kita kebut lagi. Ada dari Altius Utama. Bagaimana kita membedakan itu hoax atau tidak? Karena kami ini kan hanya rakyat biasa, Pak. Saya juga biasa, Pak. Ya, semua juga rakyat biasa. Tapi kembali, semua pada akhirnya adalah rakyat biasa. Tapi kembali lagi sebagai contoh makanan, pada akhirnya kita yang memilih mana ini makanan restorannya ada sertifikasi halal atau tidak, gitu kan? Ini makanannya kayaknya tempatnya sudah lulus BPOM atau tidak, pernah ditegur Kementerian Kesehatan atau tidak. Demikian juga pada saat Anda mengkonsumsi ada beberapa hal yang sangat mudah untuk dilihat. Dan yang pertama adalah sumbernya. Lihat dulu sumbernya. Jika sumbernya itu jelas memiliki reputasi, ya, itu insya Allah beritanya ada benarnya. Gitu kan. Tapi kalau Anda, ini beritanya, ini judulnya menarik, tapi terus kemudian pertama lihat judul, kedua lihat sumbernya itu mana. Ini nggak pernah saya dengar deh kayaknya, gitu kan. Ini media dari mana ya, gitu. Itu tapi sudah. Judul lebih bombastis loh Pak daripada isinya, sehingga itu kan menarik orang untuk melihat, untuk berkunjung ke situs tersebut atau ke laman tersebut, Pak. Ya, kan mengkonsumsi berita itu bisa pasif, bisa aktif. Saya yakin Ibu Olivia adalah konsumen berita yang aktif, artinya kita yang mencari berita, gitu kan? Pada saat kita mencari berita, kan kita secara otomatis yang kita buka, maaf kalau saya misalnya Kompas, TVRI, atau Media Indonesia, Jurnal TV dan sebagainya, itu saya akan lihat dulu, gitu kan? Itu adalah aktif, kita akan mencari. Kita kalau udah kita nggak akan mencari yang abal-abal atau belum memiliki reputasi. Sama kayak mau beli sesuatu kan pasti dari sesuatu yang sudah punya reputasi. Nah, yang kedua yang Mbak Olivia jelaskan itu adalah yang pasif, di mana kita dibombardir, gitu kan? Nah, disinilah kemampuan kita dan tanggung jawab kita secara etika dan moral dan intelektual untuk melihat berita ini benar apa enggak, layak atau tidak. Karena jika seorang wartawan nulisnya salah terus, reputasinya kemudian menjadi jelek. Jika Anda sebagai seorang konsumen kerjanya cuma mengirim berita yang ternyata adalah hoax dan salah melulu, orang lama-lama, ini ngaco lagi, ini ngirimnya, ngaco lagi. Ya, lama-lama tahu. Nah, orang-orang hafal. Oke. Itu. Pak, ada pertanyaan dari Marcelinus Darman. Izin bertanya Pak, dalam memerangi berita hoax, apakah kita harus memiliki tim khusus atau bagaimana? Tetapi jangan dijawab dulu Pak, kita jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan Dirut Antara pada malam hari ini. Kita langsung saja Pak, karena kita tadi terputus karena jeda. Saya bacakan pertanyaan kembali dari Marcelinus Darman. Izin bertanya Pak, dalam memerangi berita hoax, apakah kita harus memiliki tim khusus atau bagaimana? Dan saya tambahkan Pak di sini, regulasinya seperti apa saat ini? Silakan. Itu pertanyaan yang agak sulit ya, karena seperti tadi, setiap aksi pasti ada kan konsekuensi. Kalau kita mau membuat regulasi lagi, tambah regulasi, tambah undang-undang, tambah peraturan, apakah itu tidak menjadi terlalu mengekang? Itu yang kemudian jadi sulit kan? Nah, itu yang pertama. Apakah perlu ada tim? Perlu. Tapi saya yakin mau dibuat tim seperti apapun, tidak akan pernah mampu mengejar jumlah hoax yang beredar. Sebagai satu contoh di LKBN Antara itu ada tim yang namanya kami sebutnya JAX, Jaringan Antara Cegah Hoax, gitu kan? Itu bisa menghasilkan minimum sehari satu macam anti hoax, gitu kan? Jadi setahun tuh 360 sekian. Apakah itu cukup untuk memerangi? Tidak, gitu kan? Sehingga pada akhirnya apapun timnya akan agak sulit. Yang paling memungkinkan adalah kita melalui institusi masing-masing, melalui wilayah masing-masing, membentuk suatu jaringan yang kemudian mengelola hoax di bidang dan wilayah masing-masing. Contohnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan sebagainya, ada satu jaringan anti hoax yang memang menangani khusus di daerah itu. Sehingga kalau ada berita hoax tentang Kalimantan yang hoax, orang yang misalnya di wilayah lain tinggal mereferensi kepada itu, gitu kan, jaringan tersebut. Itu salah satunya. Ini kadang-kadang ya kalau orang bilang antara menggarami laut atau mencoba membendung lautan gitu kan. Nguyai segoro, Pak. Ya, sekali. Nguyai segoro, tetapi kalau misalnya masyarakatnya seperti Bapak katakan tadi, dicerdaskan, kan tidak mustahil, justru masyarakatnya itu sendiri yang bisa membentengi diri. Kalau saya mendengar penjelasan Bapak ini. Ya, sebenarnya analoginya kembali lagi seperti COVID, gitu kan? Bukan negara loh yang harus melawan COVID itu, tapi individu kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk melawan COVID. Caranya apa? Yaitu protokol kesehatan, jangan keluar tanpa masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Negara bisa mencoba menolong, membantu, tapi pada akhirnya COVID itu kan dari individu ke individu, sehingga bagaimana kita mencegah virus hoax itu mirip dengan mencegah virus COVID, harus ada kesadaran. Gitu. Oke, kita langsung saja Pak. Kemudian hari ini LKBN Antara memiliki wajah baru pengelolaannya. Bagaimana Antara mensinergikan biro-biro di daerah untuk memerangi hoax itu sendiri? Ya, jadi pertama yang saya selalu merasa cukup selalu saya pikirkan adalah sejujurnya dominasi media di Indonesia ini didominasi oleh media Jakarta. Ini saya katakan dengan sejujurnya. Dominasi media ini didominasi oleh media di Jakarta. Yang disebut yang disebut dengan berita nasional itu sebenarnya berita Jakarta yang dibuat oleh media-media di kisaran Jakarta. Gitu kan. Nah, salah satu fungsi dari LKBN Antara, dan kami memiliki lebih dari 30 biro di seluruh Indonesia dan menjangkau kurang lebih setengah dari kabupaten di seluruh Indonesia, adalah bagaimana suara-suara di provinsi, di berbagai pelosok bisa ikut terdengar. Dan jaringan ini yang saya bilang tadi, hoax itu bukan hoax persoalan presiden di Jakarta aja atau pemerintah resmi, tapi hoax di berbagai daerah. Itulah pentingnya media-media lokal seperti jurnal TV, seperti koran daerah, portal daerah itu memerankan peran yang terpenting. Karena saya sangat yakin 80%. Apa kesempatan yang diberikan itu, ruang yang diberikan itu, kalau kita mau jujur berkata sekarang melihat
tayangan-tayangan TV nasional itu lebih mendominasi. Kemudian mereka hanya memberikan sedikit ruang, 20% aja tidak ada rasanya Pak untuk TV-TV di daerah, karena kita berbicara masalah TV. Ya, tapi kan sekarang begini, Anda sebenarnya tidak perlu medium secara nasional, gitu. Bahwa yang penting adalah di wilayah masing-masing itu harus ada keseimbangan antara media yang lokal dengan media yang di Jakarta, tapi bersiaran atau menerbitkan sesuatu di daerah setempatnya. Saya berikan contoh. Sebelum 2017, ya, kalau Anda membuka portal LKBN Antara yang disebut dengan antaranews.com, itu berita dominasinya adalah berita yang diseleksi oleh pusat. Ya, kalau Anda misalnya mau di Jawa Timur, Anda harus buka jatim.antaranews.com. Tapi kalau buka Antara News, itu pasti pusat. Yang saya sampaikan adalah begini. Apakah orang di Papua, di Gorontalo, di Makassar, di Banda Aceh, peduli kalau Sungai Ciliwung di Jakarta banjir? Kan nggak peduli kan? Artinya mereka concern, tapi itu bukan topik utama mereka. Karena tidak ada proximity itu, Pak. Ya, tidak ada proximity. Nah, apa yang kemudian kami lakukan di LKBN Antara adalah geotagging. Sehingga kalau Mbak Olivia entah di Kalimantan atau di Jawa, sedang berada di Makassar membuka itu, dia akan melihat lokasinya di mana. Nah, kemudian berita utama dari lokasi tersebut, misalnya provinsi tersebut, itu yang menjadi berita utamanya, terlepas dari berita pemerintah ya, yang akan otomatis masuk. Jadi sangat penting ada keseimbangan untuk adanya berita lokal maupun berita dominasi oleh Jakarta di wilayah masing-masing. Kita juga nggak perlu berita dari Banda Aceh itu dominan di Papua, kan nggak perlu juga, gitu kan? Itu keindahan kemajemukan. Nah, ini yang kemudian akan bisa sama-sama memerangi hoax yang menjalar di berbagai pelosok. Karena kemudian itu adalah berita yang ada terkait dengan wilayah masing-masing. Oh iya benar, di Kalimantan sedang terjadi ini, di Balikpapan, di Samarinda sedang terjadi ini, di Banjarmasin sedang terjadi ini. Begitu. Oke. Kita sudah berada di penghujung segmen pada malam hari ini. Closing statement, Pak. Kita sama-sama bergerak, kita sama-sama memerangi hoax ini terlebih di tengah pandemi, agar sama-sama bisa menjadi pemutus mata rantai khususnya pandemi COVID-19 ini, Pak. Maaf, agak terputus sekali lagi tadi. Oke, saya ulang lagi. Karena kita sudah berada di penghujung acara, Pak. Closing statement dari Pak Direktur. Untuk kita sama-sama boleh memerangi yang namanya hoax ini khususnya di tengah pandemi COVID-19. Silakan. Oke, jadi izin yang pertama adalah bahwa saya mengajak seluruh masyarakat terlepas dari apapun pendapat Anda dan hak ekspresi Anda untuk senantiasa mencari narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah yang paling penting. Apapun kesimpulan yang diambil setelah itu terserah kepada masyarakat itu sendiri-sendiri. Tetapi hendaknya memang selalu mengambil dan mendengarkan dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah kepada profesi wartawan, kepada sesama wartawan, banggalah kepada profesi Anda. Dari masa ke masa selalu akan ada perubahan tren. Namun jika Anda melakukan profesi Anda yang telah dirintis dengan kejujuran, itu pasti dengan etika pasti akan langgeng. Harus diingat, dan ini sangat penting, bahwa jurnalisme adalah pilar keempat demokrasi. Bukan sosmed, bukan WA Group, bukan Facebook, tapi jurnalisme itu adalah pilar keempat demokrasi. Sehingga kalau demokrasi dan sistem kita bahkan jalan kuat menghadapi COVID ini, jurnalisme kita juga harus baik. Insya Allah kita akan diterima oleh masyarakat juga dengan demikian. Mungkin itu pendapat saya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Direktur Utama LKBN Antara dengan Bapak Mediatama Suryo Diningrat. Malam hari ini sudah berbagi bersama kami dan juga teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di Facebook Jurnal TV. Terima kasih. Semoga jawaban-jawaban
sudah melegakan Anda semua. Kalau masih kurang, bukalah Antara. Pak Media, saya panggil Pak Media Tama aja, atau Pak Dimas. Terima kasih atas kesempatannya. Sehat. Terima kasih buat malam hari ini. Next time kita akan ketemu lagi. Salam sehat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema kita perangi hoax di masa pandemi. Akhir kata, saya Olivia Teja dari Studio 3 Yogyakarta bersama teman-teman yang bertugas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, selamat malam dan salam sehat.